Haleluya, puji Tuhan. Kita selalu berkata puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di minggu ini tanggal 12 kata mengucap syukur. Tuhan tetap sertai kita. Tuhan tetap ada di dalam kita, hidup kita sampai saat ini. Bahkan Tuhan beri kesehatan buat kita. Tuhan jauhkan dari virus-virus yang ada. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Semua ini karena kuasa Tuhan. Kita heran atas kuasanya. Kita puji Tuhan. Ajaiblah Tuhan, kau sungguh heran. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ajaiblah Tuhan, kau sungguh heran. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut ku sembah, Yesus Tuhanku yang heran. Haleluya Yesus. Ajaiblah Tuhan, kau sungguh heran. Semua yang ada di sini, semua yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut ku sembah, Yesus Tuhanku yang heran. Sungguh manis, manislah Yesus. Manis, manislah Yesusku. Sungguh indah, sungguh indah, indahlah Yesusku. Sungguh ajaib, sungguh ajaib, ajaiblah Yesusku. Kuasamu sungguh tak berubah, sungguh manis, sungguh manis, manislah Yesusku. Sungguh indah, sungguh indah, indahlah Yesusku. Sungguh ajaib, sungguh ajaib, ajaiblah Yesusku. Kuasamu sungguh tak berubah, kuasamu sungguh tak berubah, kuasamu sungguh tak berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang manis buat kami Tuhan, yang indah buat hidup kami Tuhan. Engkau sungguh ajaib buat hidup kami Tuhan. Engkau selalu punya kuasa yang keajaiban untuk kami Tuhan, sehingga kami heran atas kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus di pagi ini ya Bapa. Kasih-Mu tak berkesudahan buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus ada di tengah-tengah kami. Roh-Mu yang kudus menyertai kami ibadah hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap jiwa yang mendengarkannya akan mendapatkan urapan-Mu, kasih-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami mohon penyertaan-Mu Tuhan buat jemaat Ishak Pression Ministry Tuhan, dan juga buat jemaat GBDI Haleluya Tuhan, yang saat ini masih ada di rumah Tuhan,
Tuhan, kuasa Engkau tetap ada pada kami. Engkau melingkupi kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kuasa Engkau tetap ada yang luar biasa buat kami, Tuhan. Kami yang sakit Kau sembuhkan, Tuhan. Kami yang susah Kau beri penghiburan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hadirat kami siap menerima hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah di pagi ini melalui online ini Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih. Percaya Tuhan tetap ada di dalam kita. Amin. Haleluya. Mari kita puji Tuhan. Percaya saja kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Percaya saja, di kita menang. Percaya saja di dalam darahnya. Percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya. Percaya yang beri kita menang. Oh, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya. Percaya yang beri kita menang. Haleluya, kita tetap percaya Tuhan pasti akan dasar di dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari kita sambut puji Tuhan, firman Tuhan. Kita puji Tuhan, Yesus yang termanis. Karena Yesus benar-benar termanis buat hidup kita, jiwa kita. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang manis di dalam kehidupan kami. Benar, Yesus. Engkau yang beracara dalam hidup kami, Amin. Tuhan. Benar, Hari ini Tuhan. Tuhan, kami mempersembahkan Yesus. hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ya, Bapa. Tuhan, pakailah hidup kami memuliakan Ya, nama Yesus. Tuhan di dalam Amin. seluruh apa yang kami kerjakan, kami Benar, lakukan, Tuhan. Yesus. Benar, Apa yang ada Tuhan, dalam untuk hati kami, memuliakan dalam nama-Mu, pikiran Tuhan. kami, semuanya dikuasai oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Kami Benar, percaya Yesus. Roh-Mu memenuhi hati dan pikiran kami. Amin. Benar. Firman-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, Amin. agar kami seturut Terima dengan kasih. kehendak-Mu. Kami Ya, boleh ada Yesus. sebagaimana kami ada. Terima Amin. kasih Tuhan Ya, Bapa. Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ya, Urapan Yesus. Allah terjadi atas kehidupan hamba-Mu yang tidak ada Amin. papanya ini Tuhan, dapat menyampaikan isi Kuasa hati-Mu Engkau. bagi semua yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sejahtera dan sukacita di dalam kami mendengar firman Allah ada di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan akan syukur. Kami siap baca kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat Pagi. siang. Sudah jam 11 lewat. Kita sama-sama melihat bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna di dalam kita semua, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau di luar ada yang semakin mengerikan ya, di tengah-tengah dunia ini, dunia sekarang mengalami semua apa yang dialami oleh dunia ini, semuanya kita mengalami. Tidak ada yang tidak mengalami, semua mengalaminya. Saudara,
Tapi pengertiannya adalah kita nggak perlu takut, kita nggak perlu bimbang, kita nggak perlu khawatir. Kita harus tetap ada di dalam iman. Justru disinilah satu-satunya kita dapat mengenal Dia, siapa Dia yang memelihara hidup kita. Nah, saya ada catat di sini menjadi perenungan kita pada siang hari ini. Judulnya adalah tak kenal maka tak sayang. Haleluya, haleluya. Saudara mengenal pasangan saudara supaya diarahkan untuk kita semakin menyayangi pasangan kita. Gitu juga kalau kita mulai dekat dengan Tuhan, kita mulai tahu Dia itu seperti apa. Kita mulai tahu Dia dalam hubungan kita dengan Dia, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Terus hidup kita ada di dalam Tuhan, ada di dalam kemuliaan Tuhan. Saudara, percayalah Tuhan gak bakalan tinggalin kita. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita kenal sama Tuhan, maka kita gak perlu bimbang, kita gak perlu takut. Kita ada di dalam kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena rahasianya itu ada di dalam firman-Nya. Kalau kita suka baca Alkitab, kita suka berdoa, ya, kita pasti mengenal Dia itu dengan benar. Karena Roh Kudus yang memimpin hati dan pikiran kita itu akan menguasai hidup kita sesuai dengan firman Tuhan yang kita akan baca. Puji Tuhan. Tak kenal maka tak sayang. Kita baca di dalam Amsal 20 ayat yang ke-11. Amsal 20 ayat yang ke-11, ada dua ayat menjadi acuan kita. Amsal 20 ayat 11 sama Efesus 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-17, ya. Yang pertama kita baca Amsal 20 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Anak-anak pun dikenal melalui perbuatannya. Apakah ia murni dan jujur kelakuannya, ya. Di sini istri saya pakai versi terjemahan baru. Ini mungkin ada salah catat, jadi ini pakai terjemahan yang lain, ya. Saya bacakan, anak-anak pun dikenal melalui perbuatannya. Apakah ia murni dan jujur? Jadi, saudara terkasih, walaupun kita melihat di dalam diri kita apa yang orang lain lihat di dalam diri kita, itu dikenal dari apa yang kita perbuat. Alkitab katakan dari anak-anak saja sudah dikenal apa yang diperbuatnya. Apakah anak ini murni? Apakah anak ini jujur? Apakah anak ini baik? Atau anak ini memang anak yang nakal? Itu dari anak-anak sudah dikenal. Dan kita lihat lagi di dalam Efesus 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Dua ayat ini menjadi ayat acuan di dalam kita supaya kita mengetahui apa yang menjadi tema kita pada siang hari ini. Tak kenal maka tak sayang. Efesus 1 ayat 15 sampai ayat 17. 1, 2, 3. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu, Ya. dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, Ya. ayat 16, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ya. Ya. Efesus 1 ayat 15 sampai 17 saya baca ulang dalam terjemahan yang lain. Oleh sebab itu, sejak aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan kasihmu kepada semua orang kudus, aku tidak berhenti-hentinya mengucap syukur untukmu saat aku mengingat kamu dalam doa-doaku. Aku berdoa agar Allah dari Tuhan kita, Kristus Yesus, Bapa dari kemuliaan, memberimu roh hikmat dan penyataan dalam pengetahuan akan Dia. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau seorang anak kecil
sudah dikenal dari setiap perbuatannya, apakah dia baik ataupun dia jahat, apakah dia murni ataukah dia jujur, ya. Begitu kita mengenal Tuhan, sama halnya di saat kita sama seperti anak kecil. Dulu waktu awal-awal kita mau bertobat, ya, kita nggak tahu apa-apa tentang Tuhan, tentang pengetahuan tentang Tuhan, tentang baptisan, tentang pengurapan, tentang apa, kita nggak tahu itu. Tapi setelah kita mulai ada di dalam pembasuhan, baptisan, kita keluar dari kolam baptisan, begitu kita mulai masuk di dalam hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita berjalan, bersama dengan Tuhan kita memiliki iman dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Itu akan membuat hidup kita itu semakin mengenal Dia. Dari apa? Dari setiap masalah, dari setiap kesusahan, dari setiap pencobaan, dari setiap ujian dalam hidup kita. Nah, saudara di sini katakan, aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan kasihmu terhadap orang kudus. Ini bicara tentang seseorang yang sudah mulai beranjak dewasa. Dia nggak lagi dia tidak lagi melihat di dalam egonya dia, tapi dia mulai mengasihi orang-orang kudus. Dia mulai terbuka kepada orang lain, ya. Nah, di sini Rasul Paulus katakan, aku mulai tidak berhenti-henti mengucap syukur untukmu pada saat aku mengingat akan kamu. Jadi akan ada orang-orang lain yang akan berdoa buat kedewasaan rohani kita, saudara. Tidak lagi di dalam imannya anak kecil. Tidak lagi di dalam apa yang kita perbuat dari hal yang tidak kita ketahui. Saudara, di sini dikatakan, aku berdoa agar Allah dari Tuhan kita Kristus Yesus, Bapa dari kemuliaan, memberimu roh hikmat dan penyataan dalam pengetahuan akan Dia. Haleluya. Sebelum kita dapat berkata-kata dan berjalan, kita adalah makhluk mati yang tak bernyawa. Baik tubuh, jiwa, dan roh kita adalah makhluk kegelapan. Ungkapan ini mengandung harapan orang-orang yang mau hidup dan mau berkemenangan. Hal-hal ini harus dikenal dari diri kita sendiri sebagai pengetahuan akan kehidupan, bukan kematian. Sekarang kita lihat dari diri kita sendiri sebagai seorang anak kecil. Anak yang berkemenangan adalah anak yang percaya kepada bapaknya. Ia mengenal bapaknya dengan benar, jika memang kita saling mengenal dengan benar. Kalau kita mengenal orang tua kita dengan benar, udah pasti hidup kita ada di dalam kepercayaan. Bapaknya juga percaya kepada anaknya untuk melakukan aktivitas. Bapaknya percaya untuk melakukan kegiatan. Bapaknya percaya. Karena anaknya juga percaya kepada bapaknya, sekalipun nggak ketemu mungkin dalam beberapa hari. Ya, tapi anaknya percaya kepada bapaknya. Oh, satu saat ayah saya akan pulang bawa oleh-oleh, ayah saya akan pulang bawa berkat. Nah, begitu juga bapaknya yakin, oh ya, anak saya pasti percaya kepada saya. Pada saat saya pergi dari rumah dalam beberapa jam, beberapa saat, saya akan kembali. Nah, ini juga ungkapan bagaimana Tuhan kepada kita sebagai umatnya. Tuhan katakan, aku akan kembali, aku tidak akan membiarkan kamu sebagai yatim piatu. Tuhan akan bawa kita untuk hidup bersama dengan Dia. Itu adalah janjinya, saudara. Tapi sebelum itu terjadi, kita harus menjadi dewasa rohani, saudara. Orang yang dewasa rohani memiliki penyataan, memiliki pewahyuan daripada Tuhan. Pernah nggak kita berdoa minta pewahyuan dari Tuhan? Atau kita hanya berdoa untuk kebutuhan kita sehari-hari saja? Pernah nggak kita berdoa untuk visi dari apa yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita? Lewat pekerjaan kita, lewat pelayanan kita, lewat hubungan kita satu dengan yang lainnya. Pernah nggak kita berdoa untuk itu? Atau kita hanya berdoa, Tuhan tolong saya, buat saya nanti hari ini saya mau kesini, tolong saya Tuhan, buat saya lakukan aktivitas saya, ya, sekolah, belajar, atau apa, pelayanan.
ya, pekerjaan, apapun itu, ya. Pernah nggak kita minta sesuatu yang lain daripada Tuhan? Karena Tuhan akan membukakannya hanya lewat hikmat, saudara. Lewat hikmat dalam apa? Dalam penyataan, dalam roh dan wahyu. Ini yang menjadi keinginan kita untuk kita tahu siapa Dia. Coba sekarang kita buka di dalam Efesus 3 ayat 1 sampai 4. Efesus 3 ayat 1 sampai 4. Efesus 3 ayat 1 sampai 4. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Di sini dikatakan bahwa itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Saudara yang terkasih, Paulus bukan menjadi korban, tapi Paulus dijadikan alat untuk pemberitaan kabar baik bagi semua orang yang ada zaman sekarang ini. Bukan korban. Kenapa? Karena Paulus tidak merasa dia dikorbankan, tidak merasa. Dalam hidupnya yang penuh dengan sengsara, dia harus dipenjarakan. Dia katakan seperti ini. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Saudara, kalau kita mau menjadi seorang yang dewasa rohani, kalau kita mau dikenal sama Tuhan, ya, ada kalanya Tuhan akan bawa kita kepada hal-hal yang menyakitkan daging, menyakitkan hidup kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Oh, justru anak Tuhan, justru hamba Tuhan, kita yang mengalami hal-hal yang menyakitkan. Kita harus melewati sakit penyakit, kita harus melewati padang gurun, kita harus melewati lembah yang kekelaman, kesedihan, kesusahan, penderitaan, segala macam masalah. Saudara, ingatlah, sama seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus dipercayakan untuk membuka rahasia tentang Kristus. Apa itu rahasia Kristus? Ayat 4 katakan, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Mengenal rahasia Kristus adalah sama halnya kita mengenal diri kita sendiri dalam kemuliaan Allah. Kenapa saya katakan diri kita sendiri? Karena Tuhan memakai hidup kita. Amin. Yang akan mengalami Dia. Kita lihat ya, kita sekarang lihat siapa saya dan siapa Allah. Kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 8. Coba. Filipi 2 ayat 1 sampai 8. Yang pertama, di saat kita mengenal rahasia Kristus, ya, adalah sama halnya kita mengenal diri kita sendiri dalam kemuliaan Allah. Yang pertama adalah siapa saya dan siapa Allah, ya. Coba kita lihat Filipi 2 ayat 1 sampai 8. Silakan. Nasihat supaya satu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ya, ada persekutuan roh, ya, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, dalam satu jiwa, satu tujuan. Ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri ataupun pujian-pujian yang sia-sia. Ya. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang
seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, ya, tetapi kepentingan orang lain juga. ya, Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, ya. yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah Mhm. itu sebagai milik yang harus dipertahankan, Ya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya ya. dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Perhatikan ayat-ayat ini, saudara. Ya, ayat yang kedua mengatakan seperti ini. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Sempurnakanlah sukacitaku. Apa sih yang harus Tuhan mau di saat kita lagi nggak bisa bersukacita? Tapi Tuhan katakan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Nomor satu, kita harus mengenal siapa diri kita, dan kita harus mengenal siapa Allah kita. Haleluya. Haleluya. Di Haleluya. saat kita mengenal siapa diri kita dan kita mengenal Allah kita, itu adalah kita sedang mengalami Kristus di dalam diri kita. Kita sedang mengalami dirinya Tuhan. Kenapa? Karena di ayat yang berikut mengatakan seperti ini. Ayat yang karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini bicara tentang apa, saudara? Bicara tentang harga diri. Haleluya. Siapa kita dan siapa Allah? Kalau Allah aja mau merendahkan dirinya, bahkan Allah mau mengosongkan dirinya. Terus kita gimana? Kita selalu maunya jadi nomor satu. Allah, Yesus mau menjadi nomor 0. Kenapa? Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang kita perhatikan, saudara, siapa saya dan siapa Allah. Ini adalah rahasia yang pertama tentang rahasia Kristus. Rahasia yang kedua, ya, saya beri judul menjaga hati untuk tetap tahu diri. Kita buka Ulangan 8 ayat 11 sampai 18. Ulangan 8 ayat 11 sampai 18. Silakan. Ayat 11. Ulangan 8 ayat 11 sampai 18. sampai 18. Ya. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan dari tanah Mesir dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, yang dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkan
dicobainya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kukatakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Perhatikan, rahasia Allah, rahasia Kristus. Yang bagian yang kedua adalah menjaga hati untuk tetap tahu diri. Kalau kita tahu diri kita siapa kita, saudara, udah pasti kita nggak akan somset, kita nggak akan sombong, kita nggak akan tinggi hati. Kenapa? Karena kita tahu kita ini siapa dan Tuhan itu bagaimana. Tuhan katakan kalau semuanya udah dipenuhi, semuanya udah diberkati, ya semua udah berjalan dengan baik semuanya. Ingat. Jangan lupa, itu semua dari mana? Itu bukan dari kekuatanmu, bukan dari kekuatanku. Itu datang dari Tuhan. Jangan lupa itu. Tuhan katakan ini adalah rahasia. Orang itu suka lupa. Makanya di TV ada program melawan lupa, ya kan? Nah, di sini menjaga hati untuk tetap tahu diri. Dan saya beri tanda kurung di sini. Orang yang sebentar lagi mau kaya. Orang yang sebentar lagi mau kaya, itu dia tahu dirinya dia. Percayalah, orang-orang yang sebentar lagi mau kaya, ya, mau menerima kekayaan dari Tuhan, berkat Tuhan, ya, siap-siap menerimanya, ya, itu adalah orang yang tahu dirinya dia, siapa dia. Haleluya. Dan yang ketiga, sebagai bagian yang terakhir, jangan lupa bahagia. Rahasia Kristus yang ketiga adalah jangan lupa bahagia. Kita lihat Matius 5 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. Matius 5 ayat 3 sampai 12. Kita baca sama-sama ya. Matius 5 3 sampai 12. Ini adalah rahasia Kristus yang ketiga. Jangan lupa bahagia. 1 2 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jangan lupa bahagia. Ini adalah rahasia Kristus yang ketiga. Haleluya. Kalau kita udah melewati rahasia-rahasia ini semua, Tuhan udah mulai bukakan, percayalah, Tuhan sedang membuat kita mengalami dirinya. Jika kita mulai mengenal rahasia Kristus ini lewat hubungan yang benar dengan Allah, maka kita akan terbuka akan masa depan. Amin. Karena Tuhan ada di masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan ada di doa pada masa depan. Tuhan juga ada pada orang percaya yang diproses menjadi kasih akan Bapa Sorgawi. Maka kita patut mengenal Allah dalam roh, hikmat, dan wahyu, karena jika tidak, kita tidak disayang oleh Allah. Saudara, kalau kita katakan kita mengenal Allah, tapi kita nggak melewati 3 proses ini, kita nggak dibukakan tentang rahasia Kristus, percuma, saudara. Artinya apa? Tuhan nggak kenal kita.
Kenapa? Di saat kita katakan, oh Tuhan, Tuhan, aku mengenal Engkau Tuhan. Aku sudah bernubuat, aku sudah mengusir setan, aku sudah apalagi eh, eh, memberi perpuluhan, aku sudah memberi kepada yatim piatu, aku sudah bangun gereja, aku sudah. Ayat terakhir kita baca 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Allah. Rahasianya adalah kasih. Mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi Allah, walaupun kondisi kita masih ada di dalam hal-hal yang ini, ya, kita belum tahu siapa diri kita, kita belum tahu Allah. Begitu juga kita sulit menjaga hati dan kita sulit mengetahui diri kita sendiri. Begitu juga kita suka lupa bahagia, kita suka lupa, kita keikut dengan arus dunia ini. Kita sedih terus, kita susah terus, kita mikirnya susah terus, mikirnya negatif terus. Kalau kita sedang mengalami hal itu, saudara, 3 rahasia yang Tuhan berikan kepada kita semua. Yang percaya katakan amin. Amin. Rahasia Kristuslah itu yang akan membukakan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Amin. Rahasia Kristus itulah yang akan membuat kita disayang sama Tuhan. Bahwa apa? Kalau kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, keperluan kita. Tuhan sayang sama kita, saudara. Tuhan gak lupa sama kita. Tuhan sayang sama kita. Tapi Tuhan sedang mau proses hidup kita supaya kita tuh jangan lupa sama Dia. Kadang-kadang manusia suka lupa sama Tuhan. Ya, kalau udah mulai hidup di dalam bisnis, ya, hidup di dalam pekerjaan, hidup di dalam apa, bahkan hidup di dalam pelayanan juga, lupa sama Tuhan. Pelayanan, ya, lupa sama Tuhan. Nah, sekarang Tuhan memperbaiki hidup kita, memperbaiki hubungan kita kepada Dia. Lewat apa? Lewat rahasia Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan, Tuhan, lakukanlah ya Tuhan. Inilah hidup kami, Tuhan. Kami tidak memiliki apapun, Tuhan. Kami hanya memiliki Engkau, Tuhan. Kami hanya memiliki sumber kehidupan kami, yaitu pribadi-Mu, Tuhan. Tuhan, bukakan rahasia Kristus di dalam kami, agar kami tidak sedih yang berkepanjangan. Kami tidak menderita yang berkepanjangan, Tuhan. Kami tidak selalu lupa akan kami harus berbahagia, Tuhan. Tuhan, lakukanlah di dalam hidup kami apa yang kami tidak bisa lakukan, Tuhan. Karena disitulah Engkau beracara di dalam hidup kami, memulihkan kami, menolong kami, menghibur kami, memberikan pengertian-pengertian yang positif di dalam hidup kami, untuk kami tetap hidup di dalam kebenaran-Mu, Tuhan. Ampuni dosa kami kalau selama ini kami tidak setia. Kami mungkin sudah mulai jauh daripada-Mu. Kami mungkin sudah mulai tidak lagi mengingat akan Engkau. Ampuni kami. Tapi Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong kami. Pegang tangan kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami tetap ada di dalam kesediaan kami akan Engkau, Tuhan. Mengingat akan apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib, menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, syukur, hormat hanya bagi nama-Mu, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan akan syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan.